Novel audio fiksi Raja Pedang yang ke-112. Edisi ke-2021 hingga 2030. Namong Yu mengira dia pintar, namun nyatanya dia tidak tahu bahwa dia telah tertinggal dan menjadi bahan lelucon, namun itu adalah pilihan yang baik untuk dijadikan kenyamanan psikologis. Alkemis Agung Lie Guang diam-diam berkeringat, kali ini dia menghasilkan uang lagi, tetapi dia berharap Namong Yu dengan sengaja membalas dendam pada mereka, jika tidak, dia akan mendapat masalah di masa depan. Hanya 2 tempat terakhir yang tersisa. Semuanya, cepatlah. Di bawah desakannya, semua orang ragu-ragu, seolah tidak ada yang tertarik. Mereka tidak berani tergerak. Setiap hal yang dihasilkan oleh Namong Yu dan yang lainnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Sekalipun itu sama, mereka tidak bisa mendapatkannya, dan nilainya lebih rendah. Sahabatku, aku memiliki seorang cucu perempuan cantik dengan bakat luar biasa. Bisakah aku mengubah tempatku? Seseorang dari alam Fatianxiang dengan tenang berkomunikasi dengan Su Tianmu bahkan bisa menjualnya. Namun apakah hal itu bisa dipenuhi adalah soal lain. Tukarkan wanita dengan tempat. Itu masalah cucu, Su Tianmu hanya pura-pura tidak mendengarnya. Teman kecil, aku punya rombongan menyanyi dan menari. Mereka semua dipilih dengan cermat. Mereka pandai menyanyi dan menari. Pinggang mereka yang ramping dan lembut bisa mematahkan pinggangmu. Mereka semua sangat terampil. Biarkan aku masuk. Menyanyi dan menari rombongan akan memberimu kamu. Teman kecil, aku punya puluhan ribu murid, semuanya murid perempuan. Selama kamu memberiku tempat, kamu bisa menjadi kakak laki-laki mereka. Tidak, Paman, mereka akan melakukan apapun yang kamu mau. Segala macam kondisi yang keterlaluan terjadi, dan mendengarnya membuat darah orang-orang mengalir deras dan jantung mereka berdebar kencang, tetapi Su Tianmu berdiri diam, tidak ada yang sebaik apa yang dia dapatkan, dan dia tidak kekurangan wanita. Melihat Su Tianmu tetap acuh tak acuh, orang-orang itu sangat malu. Mereka bahkan tidak setuju dengan hal ini. Mungkinkah mereka tidak menyukai wanita? Mereka juga punya pria itu, tapi mereka tidak tahu karakter seperti apa yang disukai Su Tianmu. Yang mulia, izinkan saya masuk, dan saya dapat mengizinkan Anda berlatih di kolam darah klan saya. Seorang wanita dengan pakaian merah muda terbang keluar. Kulitnya yang putih dan lembut tampak murni, dan wajah ovalnya yang cantik membuat orang mudah didekati. Murong Sue, seorang anggota keluarga Murong, sisa-sisa kuno. Bisakah kumpulan darah klan Murong mengizinkan orang luar untuk berlatih? Semua orang menatap Murong Sue dengan tidak percaya. Jika tanah suci budidaya klan Namong masih memiliki ruang untuk relaksasi, maka tidak mungkin kumpulan darah keluarga Murong mengizinkan orang luar untuk masuk dan berlatih. Setidaknya, mereka belum pernah mendengar ada orang luar yang memasuki kolam darah untuk berlatih. Tidak mungkin keluarga Murong membiarkan orang luar mencemari kolam darah. Su Tianmu memandang Great Alchemist Lie Guang dengan bingung. Dia hanya melihat bahwa Kaisar Abadi yang gile telah menghancurkan klan Gongyang, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang klan kuno yang masih hidup. Alkemis Agung Lie Guang memandang Murong Sue dengan kaget, berbalik untuk melihat Su Tianmu dengan tidak percaya, menekan emosinya sebelum menjelaskan, kolam darah klan Murong ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan berisi setetes esensi darah yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Jika Anda bisa memasuki kultivasi dan mendapatkan persetujuan dari leluhur Murong, Anda akan langsung menerima warisan dan memasukkan darah para dewa ke dalam badan Anda. Manfaatnya setidaknya untuk mencapai fisik tertentu, dan paling banyak, tingkat kultivasi Anda akan melonjak dan semua belenggu akan dilepas. Singkatnya, ada banyak manfaat berlatih di kolam darah, tetapi kolam darah adalah fondasi dari klan Murong. Murid Su, sebagian besar perkataannya hanyalah kedok. Jangan percaya padanya. Su Tianmu merenung dan tidak menjawab Lie Guang Alkemis Agung, tetapi bertanya kepada Kaisar Abadi orang Gile Siang, Senior, siapakah leluhur keluarga Murong ini? Awal dari alam suci, jawab Kaisar Abadi Gile. Dia tidak dapat mengingat dengan jelas. Leluhur Murong tidak berada di bawah komandonya sangat peduli. Dimulai di alam Caisheng, Su Tianmu mengerutkan kening. Nenek moyang klan Gongyang semuanya adalah Kaisar Surga. Nenek moyang Murong berada pada tingkat yang sangat berbeda. Tampaknya itu tidak terlalu menarik baginya. Seolah menyadari ketidakpuasan Su Tianmu, Kaisar Abadi Gile terdiam di dalam pagoda. Kapan kamu menjadi begitu ambisius?
Kamu bahkan tidak menyukai alam suci. Belum lagi yang lainnya, sekarang Anda hanya melahap jiwa Anda kepada Dewa Ilahi, dan Anda bahkan tidak berani bergerak di atas alam suci. Bukan itu masalahnya. Su Tianmu menggerakkan sudut mulutnya dan tidak tahu harus menjelaskan apa. Sedikit perbandingan saja dapat menunjukkan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi jelas tidak sebanding dengan warisan alam suci. Jumlah keturunan Kaisar Surgawi tidak sebanding dengan keturunan alam suci, namun jika jumlahnya terlalu banyak, pasti akan menimbulkan masalah kelebihan populasi. Sekarang bagi Anda, keturunan alam suci adalah pilihan terbaik. Lagi pula, kamu bahkan tidak bisa menelan jiwa suci, dan tidak ada esensi darah untukmu di pagoda. Pikirkan betapa besar manfaat yang bisa kamu peroleh jika kamu pergi. Kaisar Abadi Gile hanya menjelaskannya dengan jelas, dan Su Tianmu mengangguk. Itu masuk akal. Senior, di mana keturunanmu? Tanyanya tanpa sadar, tapi yang didapatnya hanyalah diam. Su Tianmu tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan segera meminta maaf. Senior, maafkan aku. Kaisar Abadi yang Gile tidak menjawab, tetapi menghela nafas dalam diam. Su Tianmu bisa mendengar kesedihan dalam desahannya, dan mau tidak mau merasa sedih untuknya. Jika orang kuat lainnya mati, keturunannya mungkin tidak terpengaruh, dan kemungkinan besar mereka tidak akan dilikuidasi oleh musuh. Sekalipun keturunannya kehilangan perlindungan nenek moyangnya, hidup mereka akan sangat sengsara, namun mereka tetap menjadi penguasa satu pihak. Tapi Kaisar Abadi orang Gile berbeda. Dia menyinggung Kaisar Abadi, 18 pagoda yang bahkan dikhawatirkan oleh Kaisar Abadi, dan murid-muridnya yang dikhianati pasti akan berlumuran darah. Sekte Chaotian dapat dianggap sebagai kekuatan keturunan yang memiliki sedikit hubungan dengan Kaisar Abadi Gile. Tapi Sekte Chaotian sama sekali tidak tahu tentang Kaisar Abadi Gile. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan berani mengibarkan panji Kaisar Abadi Gile. Masalah dua pendapat. Melihat Kaisar Abadi yang Gile tidak ingin menyebutkannya lagi dan sepertinya sedang tidur, Su Tianmu menyelesaikan masalah di depannya. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa saya bisa memasuki kolam darah untuk berlatih? Chuanyin bertanya pada Murong Sue. Tentu saja, detail seperti itu tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Kamu tidak perlu mengetahui prosesnya, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa membiarkanmu memasuki kolam darah untuk berlatih. Su Tianmu memandangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang biarkan dia melihat ketulusan dan jaminan Anda. Aku, Murong Sue, bersumpah demi iblis di hatiku bahwa jika aku mengingkari janjiku hari ini, jiwaku akan hilang, tauku akan hilang, dan badanku akan binasa. Melihat Murong Sue mengangkat tangannya untuk bersumpah, Su Tianmu mengangguk setuju. Jika kamu ingin datang, hubungi saja aku dengan slip giok itu. Murong Sue melemparkan slip giok itu ke Su Tianmu. Murong Sue bertindak tegas, tetapi seperti Namong Yu, dia memiliki pemikiran kecilnya sendiri. Dia telah bersumpah, tetapi apakah Su Tianmu bisa datang kepadanya hidup-hidup adalah masalah lain. Melihat Murong Sue terbang, mata semua orang berbinar. Bagaimana hal itu dicapai? Bisakah dia benar-benar membiarkan anak itu memasuki genangan darah? Apakah dia ingin menjadi pengkhianat keluarga? Mereka tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan Murong Sue. Mereka hanya dapat memandang Su Tianmu dengan iri karena dia menghasilkan banyak uang dari transaksi ini. Hanya tempat terakhir yang tersisa. Semuanya, cepatlah, hanya ada satu tempat tersisa. Alkemis Agung Lie Guang mengingatkan dengan keras, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk berdiri. Su Tianmu melihat sekeliling ke arah kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak percaya bahwa begitu banyak orang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sisa-sisa kuno bahkan mengambil tanah suci untuk bercocok tanam. Terlihat bahwa semakin jauh mereka melangkah, mereka akan semakin gile. Bukan karena tidak ada barang bagus yang tersisa, hanya saja orang-orang tersebut enggan mengeluarkannya. Setelah menunggu beberapa saat, ketika tidak ada yang keluar, Su Tianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, dia berbalik menghadap roda keberuntungan dan mengaktifkan formasi untuk mengukir kembali teks kuno yang hilang. Semua orang sangat cemas saat melihat ini. Jika mereka tidak memanfaatkannya, mereka harus menunggu 500 tahun lagi.
500 tahun, bahkan orang muda pun tidak dapat menanggungnya. Ini adalah 500 tahun dalam kenyataan. Jika Anda telah berlatih di bidang ruang waktu dengan laju aliran 30 kali lipat, itu akan setara dengan 1500 tahun. Namun yang tersisa hanyalah tempat terakhir, bagaimana cara merebutnya? Sepertinya kita hanya bisa mencobanya. Mata semua orang tajam, ini adalah kesempatan terakhir, tempat terakhir, semua orang hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka. Mereka tidak ingin mengambil barang-barang itu. Tetapi mereka ingin memasuki tanah para dewa kuno. Mereka tidak tahan, begitu banyak orang yang harus dimanipulasi oleh satu orang. Mereka semakin tidak percaya. Sebenarnya hanya ada tempat terakhir yang tersisa, dan mereka pasti bisa keluar dari beberapa tempat dengan berusaha keras. Alkemis hebat Lie Guang melihat tatapan tajam semua orang dan segera memahami apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak ingin mengambil apapun selain merampok. Dia segera memberitahu Su Tianmu apa yang dia pikirkan, tetapi ekspresi Su Tianmu tetap tidak berubah. Murid Su, apakah kamu tidak takut mereka akan menyerbu lebih dulu? Apakah kamu mengambil keuntungan dengan sia-sia? Melihat Su Tianmu tidak tergerak, Alkemis Agung Lie Guang bertanya dengan bingung. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini, katakan saja pada mereka. Mereka, Alkemis Agung Lie Guang memandang ketujuh orang itu, ragu-ragu dan menceritakan pemikirannya kepada mereka. Setelah ketujuh orang itu mendengar ini, mata mereka langsung bersinar dengan cahaya dingin, dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang berani mengambil langkah akan mati. Tetua tertinggi dari Sekte Tianluo memandang 2000 orang itu dan mengucapkan kata-kata kasar tanpa ragu-ragu. Yang lain juga memandang semua orang dengan niat membunuh. Mereka ingin melihat siapa yang berani masuk tanpa mengambil apapun. Lebih dari 2000 orang ditakuti oleh ketujuh orang itu. Tidak ada yang berani bergerak untuk sementara waktu, tetapi wajah mereka tidak tampan bersamamu. Itu bukan urusan mereka. Candaan. Mereka semua memotong daging dan darahnya, dan mereka memberikan begitu banyak barang bagus sebagai ganti kuota, dan mereka meminta Anda untuk mengambil yang sudah jadi. Itu merugikan kepentingan Su Tianmu, tapi lebih merugikan mereka. Masuklah dan tinggalkan jalan untuk kami. Selama kamu tidak menghalangi jalan, kita bisa membicarakan apa saja nanti. Kami akan mengganti apa yang kamu ambil. Tidak mungkin lebih dari 2000 orang melepaskan begitu saja kesempatan ini, dan mereka terus berusaha membujuk ketujuh orang tersebut, tetapi ketujuh orang itu bergeming. Setelah semua ini, apakah kami masih bisa menemukan orang-orangmu saat itu? Mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan sesuatu yang bernilai sama dengan mereka, dan mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa orang-orang ini akan mengganti kerugian mereka. Coba pikirkan, dia pasti punya lebih dari 10 tempat, dan pasti ada lebih dari 30 tempat. 30 dari kita tidak bisa mengganti kerugianmu. 30 dianggap sedikit, saya perkirakan setidaknya ada 100 atau lebih. Kami bersumpah bahwa siapapun yang masuk harus mengganti kerugianmu. Ketujuh orang itu agak terharu. Mereka saling memandang dan terdiam. Kredibilitas perkataan orang-orang ini masih sangat tinggi. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa hanya ada 10 tempat untuk roda keberuntungan yang mereka usahakan dengan keras membuka. Alkemis Agung Lie Guang dengan tajam melihat pemikiran mereka dari perubahan ekspresi mereka, dan buru-buru mengirim pesan kepada Su Tianmu, murid Su, mereka tampaknya telah dibujuk. Tanpa perlindungan ketujuh orang ini, lebih dari 2000 orang pasti akan mati terhanyut. Hasil yang paling optimis adalah Anda tidak akan bisa memasuki tanah para dewa kuno, tetapi barang yang Anda dapatkan pasti akan diserahkan, dan jerih payah Anda akan sia-sia. Su Tianmu tetap tenang, sambil mengukir teks kuno, dia menoleh ke arah semua orang, saya bisa membuka tanah para dewa kuno, dan saya juga bisa meledupkan roda takdir. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati bersama. Nadanya tenang, tapi penuh intimidasi. Ekspresi semua orang langsung berubah. Mereka semua memandang Su Tianmu. Beranikah kamu menjadi begitu gile? Di mana dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Siapapun di antara kita bisa menembak mereka berdua sampai mati. Lebih dari 2000 orang marah, tetapi ketujuh orang itu ragu-ragu. Mereka berani memeras begitu banyak dari mereka. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan jika kita tidak membicarakan hal ini,
jika mereka benar-benar meledukkan roda keberuntungan, bukankah pekerjaan mereka akan sia-sia? Bagaimana jika mereka memotong Su Tianmu setelahnya? Memikirkan hal ini, mata mereka menjadi tegas dan mereka terus memandang semua orang dengan niat membunuh. Semua orang merasakan niat membunuh mereka dan mata mereka membelalak. Apakah mereka benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan anak ini? Dia berbohong padamu, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk mati bersama kita? Bisakah kamu menjernihkan pikiranmu? Dia hanya menggertak, kenapa kamu percaya padanya? Mungkinkah jumlahnya banyak, tapi anak itu masih belum bisa dipercaya. Ketujuh orang itu memiliki sikap tegas. Mereka telah mencapai titik ini dan tidak mungkin mereka berjudai. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun pada akhirnya. Benar-benar batu di tangki septik, bau dan keras. Semua orang sangat marah ketika melihat ketujuh orang itu menolak bekerja sama dengan mereka, dan mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Mereka tidak bisa bertarung dengan ketujuh orang ini, bukan? Lupakan saja tentang Namong Yu dan dua lainnya, tetapi kelima Fatian Xiang dan Di Realem adalah yang terkuat di antara mereka. Tunggu. Melihat prasasti kuno telah selesai dan tanah dewa kuno akan dibuka kembali, alam dharma, surga, gajah, dan daratan yang tersisa tidak bisa duduk diam sama sekali, dan mengangkat tangan dan berteriak. Saya bersedia membeli tempat. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Su Tianmu melirik makhluk surgawi yang melompat dengan cemas, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Aku akan memberimu taman obat. Teriak Fatian Xiang di Jing, langsung menutupi suara yang lain, ditambah 6 ranjau. Tambang yang menghasilkan bahan untuk artefak ajaib 5 elemen. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terdiam, dan murid mereka gemetar ketika melihat Fatian Xiang di Jing yang berbicara. 6 tambang yang menghasilkan bahan untuk artefak ajaib 5 elemen. Gile. Dia telah menjadi guguik gile, dan dia bahkan bisa mencapai kondisi seperti itu. Berapa tingkat pertumbuhan kebun obat? Su Tianmu berbalik dan bertanya. Sekilas nilai tambangnya jelas, tetapi tingkat pertumbuhan kebun obat adalah kuncinya. Orang dapat berlatih di alam spiritual ruang dan waktu, dan 1 hari dapat berlangsung selama 30 hari, begitu pula dengan bahan obat. Umat manusia telah mewarisinya selama jutaan tahun, puluhan juta tahun. Jika bahan obat tidak dapat dibudidayakan dengan cara lain untuk menghasilkan obat yang lebih baik dan bermutu tinggi, maka bahan obat yang baik tersebut telah lama terpakai, dan warisan seni bela diri sudah pasti menurun. Dan tingkat pertumbuhan adalah alasan utama kemakmuran seni bela diri hingga saat ini. Tidak peduli seberapa tinggi rasio laju aliran waktu di alam spiritual ruang waktu, itu hanya 1 banding puluhan kali lipat, tetapi kebutuhan para pembudidaya untuk bahan obat adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun saja tidak cukup. Tingkat pertumbuhannya 5 kali lipat. Pupil semua orang membesar setelah mendengar ini sungguh gile. Kebun obat yang tumbuh 5 kali lebih cepat pasti layak untuk dikunjungi oleh sekte. Sekarang, mereka hanya memberikannya sebagai ganti kuota. Di seluruh dunia, saya khawatir ini adalah satu-satunya guguik gile yang kehilangan akal sehatnya. Bisakah itu dimasukkan ke dalam alam spiritual ruang waktu? Mata Su Tianmu berbinar. Bisa. Oke, tempat terakhir adalah milikmu. Badan Su Tianmu hampir gemetar karena kegembiraan, dan dia setuju dengan tegas. Laju pertumbuhan kebun obat adalah 5 kali lipat. Jika ditempatkan di alam spiritual ruang waktu dengan laju aliran 30 kali lipat, laju pertumbuhannya setara dengan 150 kali lipat. 1 tahun telah berlalu secara real time, dan bahan obat di kebun obat telah berumur 150 tahun. Bahan obat ribuan tahun hanya membutuhkan 100 tahun saja. Kamar dagang Changlan baru saja menetap di Tianjiang, dan ini adalah masa ketika mereka mengkhawatirkan sumber daya. Sekarang kebun obat dan tambang telah tersedia, mengapa tidak khawatir? Fatian Xiang di Jing segera memberikan 2 token kepada Su Tianmu, dengan tegas menempati tempat terakhir. Bersiaplah, tanah para dewa kuno akan segera terbuka. Setelah mengemas semua harta karun, Su Tianmu membuka tanah para dewa kuno. Retak, klik, klik. Melihat percepatan perputaran roda keberuntungan, 9 master alkemis besar Lie Guang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, sementara lebih dari 2000 orang dipenuhi dengan rasa iri. Suara mendesing.
Satu demi satu, Gu Wen melepaskan diri dari roda takdir dan terbang menuju Su Tianmu dan 10 orangnya. Satu demi satu teks kuno masuk ke dalam badan, 80% teks kuno masuk ke badan Su Tianmu, dan 20% sisanya, 10% masuk ke badan alkemis Agung Lie Guang, dan 10% terakhir dibagi di antara 8 orang pada dasarnya hanya mendapat 2 hingga 3 teks kuno. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara 8 orang tersebut. Mengapa mereka hanya mendapat sedikit teks kuno? Meski belum diketahui apa arti dari banyaknya teks kuno, namun semua orang tahu bahwa tidak perlu khawatir tentang manfaat memiliki lebih banyak teks kuno. Pasti ada manfaatnya menempati lebih banyak teks kuno. Su Tianmu mengabaikan ketidakpuasan mereka. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka tanah para dewa kuno. Jika dia tidak mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri, mengapa tidak mengkhawatirkanmu dulu? Dia bukan orang suci, jadi dia harus memanfaatkannya terlebih dahulu. Alkemis Agung Lie Guang cukup terkejut. Dia tidak menyangka jumlah teks kuno masih bisa didistribusikan, dan dia tidak menyangka Su Tianmu akan memberinya 10% penuh. Dia baru saja membawa Su Tianmu ke sini. Hanya ini manfaatnya membuatnya terkejut sekaligus bersyukur. Dasar kutu kupret. Dasar kutu kupret. Ketika 2000 orang melihat pemandangan ini, mereka langsung mengutuk. Teks-teks kuno dapat didistribusikan secara bebas, yang membuktikan bahwa pasti ada lebih dari 10 orang yang bisa masuk. Tebakan mereka memang benar. Kutu kupret ini sengaja menciptakan permintaan dan menekan mereka dengan keras. Jika bukan karena 6 alam dharma, langit, gajah, dan bumi yang melindungi Su Tianmu, mereka akan mampu naik dan mencabik-cabiknya hidup-hidup sekarang. Kedelapan orang itu memandangi orang-orang yang sedang marah tetapi merasa sedikit lebih seimbang secara mental. Bahkan jika mereka diperas, itu akan lebih baik daripada kelompok orang yang hanya bisa menonton tanpa daya dan marah. Su Tianmu memimpin dalam bergegas menuju roda keberuntungan. Melihat punggungnya, mata 8 orang itu menjadi dingin dan mereka memiliki ide untuk mengambil tindakan. Sekarang tanah para dewa kuno telah dibuka kembali. Mereka dapat sepenuhnya membuni Su Tianmu untuk melampiaskan amarah mereka, dan kemudian mengambil kembali barang-barang yang mereka ambil. Peluang besar ada di hadapan Anda. Jika tidak mengambil tindakan, akan sulit mendapatkan peluang lain di kemudian hari. Melihat Su Tianmu semakin dekat dengan roda takdir, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tetua tertinggi dari Sekte Wuwang tidak tahan lagi, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, bahan pemurnian senjata yang dia kumpulkan selama ratusan tahun akan benar-benar hilang. Ayo kita lakukan. Melihat dia mengambil tindakan, lebih dari 2000 orang tidak terkejut. Mereka semua dewasa dan canggih. Mereka tidak akan murah tetapi mereka tidak akan pernah rugi. Apa inti moralnya? Hanya ketika kepentingan Anda sendiri tidak terpengaruh, Anda dapat mempertahankan dasar moral. Yang terbaik adalah mengubah itu menjadi abu. 7 orang yang tersisa menyaksikan dengan mata berkedip dan tidak mengikutinya. Tentu saja mereka akan senang jika seseorang bertindak sebagai pion. Jika mereka bisa membunuh Su Tianmu, mereka kemudian akan mengikuti dan merebut kembali barang-barang itu dia, maka mereka bisa memasuki tanah para dewa kuno dengan aman. Hati-hati. Ekspresi alkemis Agung Lie Guang berubah dan dia berseru bahwa dia terlalu lemah. Dia tidak menyadarinya sampai tetua tertinggi dari Sekte Wuwang membunuh Su Tianmu. Pengadilan Kemah Teihan. Su Tianmu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tetua tertinggi dari Sekte Wuwang yang mendekatinya, cahaya dingin meleduk. Mah Tei. Energi pedang tiba-tiba meletus dan melesat langsung ke langit. Energi pedang membentang sejauh 30.000 mil, dan cahaya satu pedang membuat 19 negara bagian menggigil. Semua orang yang hadir merasa ketakutan. Tanpa disadari, butiran keringat dingin diam-diam muncul di wajah semua orang. Energi pedang yang muncul barusan bukanlah sesuatu yang spektakuler, tapi Yama yang mengancam nyawa. Namun mereka hanya merasa takut dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat Su Tianmu masih di sana baik-baik saja. Blokir, blokir. Semua orang sangat terkejut hingga mereka gemetar, karena serangan alam Fatian Siang diblokir. Bukankah ini sudah Mah Tei? Mungkinkah dia juga berada di alam Dharma, langit dan bumi? Satu-satunya yang dapat memblokir serangan Fatian Siang dan alam bumi adalah alam bumi Fatian Siang.
Tidak mungkin, usianya belum genap 300 tahun, bagaimana dia bisa berada di alam Dharma, langit dan bumi. Tidak mungkin alam Fatian Xiangdi yang begitu muda ada. Kecuali dia seorang lelaki tua yang menyamar sebagai lelaki tua dan berbohong tentang usianya. Itu harus menjadi perlindungan leluhur. Semua orang diam-diam mengatakan bahwa mereka langka dan aneh. Sangat umum bagi leluhur untuk melindungi diri mereka sendiri, untuk melindungi kejeniusan mereka sendiri, adalah hal yang biasa bagi Fatian Xiang dan di realem untuk rela merobek sinar perlindungan jiwa tidak pantas dikejiutkan seperti ini. Perlindungan leluhur hanya bisa digunakan sekali. Mari kita lihat apakah dia bisa memblokirnya untuk kedua kalinya jika dia memblokirnya kali ini. Mereka semua menantikan kematian Su Tianmu. Hati Great Alchemist Lie Guang sangat cemas hingga dia melompat keluar dari tenggorokannya. Melihat Su Tianmu baik-baik saja untuk saat ini, dia tersentak dan berkeringat dingin. Perlindungan leluhur. Dari mana asalnya? Mendengar diskusi semua orang, dia diliputi keraguan. Sudah berapa lama sejak Su Tianmu bergabung dengan sekte tersebut? Diatur oleh orang suci, atau penatua tertinggi Dexuan. Bahkan jika mereka ingin mengaturnya, mereka harus punya waktu. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Bahkan jika leluhur melindunginya, dia hanya bisa memblokir satu serangan. Tetua tertinggi dari sekte Wuwang pasti akan membunuh Su Tianmu saat dia mengambil tindakan lagi. Masuk dengan cepat. Dia bergegas menuju Su Tianmu dan memintanya untuk segera memasuki tanah para dewa kuno. Di saat yang sama, dia juga ingin mengungkap identitasnya untuk menyelamatkan nyawa Su Tianmu. Mengungkap identitas Anda pasti akan membawa konsekuensi yang serius, tetapi betapapun seriusnya konsekuensinya, itu masih lebih baik daripada mati di sini. Kita adalah. Begitu dia membuka mulut untuk mengungkapkan identitasnya, dia melihat seseorang jatuh, yang mengejutkannya. Masih atau mati? Salah. Penatua tertinggi dari sekte Wuwang. Ketika alkemis agung Lie Guang melihat orang yang jatuh itu dengan jelas, pupil matanya menyusut menjadi bentuk jarum. Bagaimana mungkin orang yang jatuh menjadi tetua tertinggi dari sekte Wuwang? Apakah dia sudah mati? Mustahil. Dia langsung menyangkalnya di dalam hatinya, bagaimana mungkin seseorang dari alam Fatian Xiang mati di tangan Su Tianmu? Hah! Kutu kupret, sial. Ya, itu adalah tetua tertinggi dari sekte Wuwang. Hehe, dia sepertinya sudah mati. Baru pada saat inilah lebih dari 2000 orang menyadari bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Ketika mereka melihat dengan jelas orang yang jatuh, mereka semua sangat ketakutan hingga mereka melompat setinggi 3 kaki. Terutama ketika saya melihat lubang berdarah di dahi tetua tertinggi sekte Wuwang, semua bulu kepala berdiri. Sebuah lubang kecil berdarah begitu mempesona saat ini. Ini tidak mungkin. Fatian Xiang di realem, bagaimana dia bisa dibunuh olehnya? Semua orang yang hadir kaget dan ngeri sampai mati. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Anda tahu, mereka semua menantikan kematian Su Tianmu. Bagaimana mungkin orang lain yang meninggal? Bahkan alam bumi Fatian Xiang tidak bisa membunuhnya, jadi siapa lagi yang bisa membunuhnya? Siapa dia sebenarnya? Gumam Murong Sue dan Namong Yu, dan kekacauan di pikiran mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di antara klan mereka semua mematuhi aturan besi, satu-satunya yang dapat membunuh alam Fatian Xiangdi adalah alam Fatian Xiangdi. Tapi bagaimana anak ini bisa melanggar hukum besi ini? Mungkinkah dia makhluk yang lebih kuat dari peninggalan kuno mereka? Tidak mungkin, peninggalan kuno mereka adalah langit-langit dunia ini, dan tidak ada keberadaan yang lebih kuat. Kecuali, setidaknya itu adalah warisan Tianzun. 5 alam Dharma, langit, gajah, dan bumi yang tersisa menyaksikan Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan pada saat yang sama, ada ketakutan di matanya. Menurut perkiraan mereka, setidaknya itu harus merupakan warisan Tianzun untuk dapat membunuh Dharma, alam langit dan bumi dengan begitu mudah, dan itu harus merupakan jenis warisan yang relatif lengkap. Menatap Su Tianmu, memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, ketakutan berubah menjadi rasa takut. Setiap kata yang saya ucapkan sebelumnya tidak bohong. Apakah warisan Tianzun begitu kuat? Baru pada saat itulah alkemis agung Lie Guang ingat bahwa Su Tianmu memiliki warisan Tianzun. Dia terkejut.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa warisan Tianzun bisa begitu kuat. Siapa yang mau mencobanya? Su Tianmu memandang semua orang dan berkata dengan dingin. Semua orang membeku dan menundukkan kepala, tidak berani menatap Su Tianmu. Murong Sue dan yang lainnya segera mundur selangkah. Su Tianmu telah menakuti mereka hanya dengan satu gerakan. Apakah mereka benar-benar tidak sabar? Alkemis Agung Lie Guang menelan ludahnya, menatap Su Tianmu dengan ketakutan, menatap badan tetua tertinggi Sekte Wuwang, dan memusatkan pandangannya pada cincin penyimpanan di ibu jarinya. Bahan bagus untuk memurnikan senjata pasti menghabiskan sebagian besar kekayaan tetua tertinggi Sekte Wuwang, tapi kekayaan yang tersisa juga bisa sangat kaya. Membun Ni Alam Fatian Siang dijelas merupakan rahasia menghasilkan banyak uang di Tianjiang. Namun, berapa banyak orang yang mampu melakukannya? Ini bukan urusanmu, kata Su Tianmu ketika dia melihat Alkemis Agung Lie Guang turun untuk mengambil cincin penyimpanan. Alkemis Agung Lie Guang memandang Su Tianmu dengan bingung. Dia tidak merampoknya, tapi mengambilnya untukmu. Su Tianmu memandang Murong Sue dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ambil cincin penyimpanannya. Apa? Ambil cincin penyimpanannya? Murong Sue dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan tidak percaya, meminta mereka membantu Anda mengambil cincin penyimpanan. Apakah menurutmu mereka adalah pelayanmu? Tetapi ketika mereka melihat mata dingin Su Tianmu, mereka harus menahan amarah di hati mereka dan ragu apakah akan mengangkatnya. Jika Anda tidak mengambilnya, orang akan mati. Kalian berdua junior, ambillah. Berada di alam Dharma, langit, siang dan bumi, mereka tidak mampu kehilangan orang ini, sehingga mereka tidak punya pilihan selain meminta generasi muda untuk pergi. Tapi lupakan saja jika Anda adalah junior biasa, ini adalah anak-anak peninggalan kuno, dan mereka mungkin tidak bisa mengendalikannya. Kalian orang-orang tua, apakah kalian semakin bingung selama hidup? Kamu pikir kamu ini siapa jika kamu berani meneleponku? Murong Sue lebih pendiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Namong Yu tidak menoleransi mereka dan memarahi 5 alam Dharma, langit, bumi, dan bumi hingga wajah mereka menjadi pucat. Betapa tidak sopannya mereka. Melihat tidak ada yang berani bergerak, mata Su Tianmu menjadi dingin. Apakah kamu ingin dia mengatakannya untuk ketiga kalinya? Melihat Su Tianmu tampak seperti pembunuh, orang-orang di alam Fatian Siang tidak punya pilihan selain mengambil cincin penyimpanan jika mereka ingin menyelamatkan muka. Setelah 5 orang berdiskusi, seorang pria dari Fatian Siang di Jing melangkah maju, turun untuk mengambil cincin penyimpanan tetua tertinggi Sekte Wuwang, dan mengirimkannya ke Su Tianmu. Lebih dari 2.000 orang melihatnya, menelan air liur mereka, bahkan jika mereka membun mie ayam untuk menakut-nakuti monyet, mereka juga menggunakan Dharma, alam langit dan bumi untuk membangun otoritas mereka, kesombongan mereka tidak terbatas. Su Tianmu mengambil cincin penyimpanan dan merasa puas, berbalik dan terus terbang menuju roda keberuntungan. Saat dia berbalik, Murong Sue dan yang lainnya semuanya menjadi jelek. Tak satu pun dari mereka memiliki status tinggi dan belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Tapi mereka juga tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Maksud Su Tianmu barusan sangat jelas. Siapapun yang berani membuat ide yang salah lagi tidak akan pernah berbelas kasihan. Melihat Su Tianmu tersedot ke dalam roda takdir, lebih dari 2.000 orang perlahan-lahan menjadi rileks. Su Tianmu benar-benar berada di bawah tekanan besar di sini. Untungnya kami tidak. Mereka semua mulai merasa senang karena mereka tidak bertindak impulsif sebelumnya. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir seperti tetua tertinggi dari Sekte Wuwang. Ayo pergi juga. Jangan terburu-buru. Saat Murong Sue dan yang lainnya hendak masuk, mereka melihat Alkemis Agung Lie Guang belum bergerak, jadi mereka semua tetap di tempatnya. Siapa yang tahu jika Su Tianmu masih bisa mengawasi mereka setelah memasuki tanah dewa kuno. Untuk amannya, biarkan Tuan Lie Guang masuk terlebih dahulu untuk mencegah Su Tianmu membenci mereka. Alkemis Agung Lie Guang terkejut saat melihat mereka tidak bergerak. Apakah Anda memintanya masuk dulu? Sejak kapan kamu jadi banyak bicara? Segera dia mengetahui alasannya. Dengan seringai di wajahnya, dia terbang menuju roda keberuntungan begitu saja dan mengikuti Su Tianmu. Setelah dia memasuki tanah para dewa kuno, Murong Sue dan yang lainnya masuk satu demi satu. Setelah semua orang masuk, lebih dari 2.000 orang melihat roda keberuntungan di papan tulis yang berhenti berputar, dengan ekspresi rumit.
Apakah ada cara agar kita bisa membuatnya kembali? Formasinya masih ada, ayo cari beberapa orang, mungkin kita bisa masuk. Tak mau menyerah, mereka berencana mencari cara untuk memulai kembali roda takdir seperti Su Tianmu. Tentu saja hasilnya bisa ditebak. Dalam sekejap mata, Su Tianmu tiba di depan puncak gunung yang suram dan gelap. Sebuah kekuatan menekannya sebelum dia bisa melihat seluruh gunung dengan jelas, dia terpaksa mendarat di tanah. Larangan penerbangan. Berdiri di atas lempengan batu yang hancur, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung lagi. Dia melihat ada banyak jalan setapak yang mengarah langsung ke puncak gunung. Ada sebuah gua di samping setiap jalan setapak, tujuannya adalah bagian atas gunung tidak dapat terlihat dengan jelas, dan beberapa suara perkelahian terdengar samar-samar, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi di puncak. Jika Anda perhatikan dengan cermat di kaki gunung, Anda dapat melihat jejak yang jelas pertempuran. Su Tianmu merenung sejenak dan kemudian secara acak memilih jalur untuk didaki. Mereka hampir 6 hari di belakang kelompok terakhir. Begitu saya menginjakan kaki di jalan setapak, lapisan kabut muncul. Saat saya berjalan dengan hati-hati, awan kabut tiba-tiba melonjak. Qiang merasakan bahaya datang, dia mengeluarkan pedang matahari ungu dan menyerang ke belakang tanpa ragu-ragu. Ngomel. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa itu, dia mendengar teriakan dan melihat jamu hitam muncul di depannya. Bentuk ramuan yang konkret. Su Tianmu mengangkat alisnya karena terkejut. Ternyata itu adalah ramuan nyata. Membentuk jamu beton adalah ujian khusus bagi murid sekte alkimia. Ini penuh dengan peluang. Setiap kali Anda membunuh lawan beton, Anda bisa mendapatkan hadiah jamu. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak ramuan yang Anda dapatkan, dan semakin baik ramuan yang Anda dapatkan. Su Tianmu mengambil ramuan itu, dan orang nomor 1 muncul di telapak tangannya. Datang terlambat mempunyai keuntungan karena terlambat. Melihat kata di telapak tangan sungguh enak dipandang. Sekarang dia adalah satu-satunya yang berada di tengah gunung. Tidak ada orang lain yang bersaing dengannya. Jika dia bertarung terus, angka di telapak tangannya akan meroket. Semakin besar angkanya, semakin baik ramuan yang didapatnya. Pada saat yang sama, ia juga memiliki keunggulan yang sangat besar, yaitu tingkat kultivasinya cukup rendah. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, kekuatan lawan yang berwujud hanya akan berada di bawah alam spiritual muda untuk membuat angkanya lebih besar. Pegang tangan kiri Anda dan bergegas ke depan. Ngomel. Saat kabut melonjak, lawan nyata segera muncul. Su Tianmu menebasnya dengan pedang biasa. Setelah mendapatkan ramuan di tangannya, dia terus berlari ke depan. Dalam waktu singkat, Su Tianmu membunuh lebih dari selusin lawan yang berwujud, tidak hanya memegang selusin jamu, tetapi juga selusin poin. Ngomel. Tanpa mencicipi ramuannya, dia terus berlari ke depan. Merasakan musuh mendekat, Su Tianmu menebas dengan pedangnya, tapi kali ini dia hanya melukai lawan yang berwujud. Apakah kekuatanmu telah ditingkatkan menjadi jamu suci? Aturan di sini sangat sensitif. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke Holy Jamu begitu cepat. Tampaknya tidak akan mudah untuk terus memanfaatkan celah dalam aturan tersebut. Tapi sekarang itu hanya ramuan suci, yang masih jauh dari ramuan ilahi miliknya. Ketika lawan konkret ditingkatkan menjadi ramuan ilahi, dia masih bisa mengembangkan kekuatannya meskipun dia tidak bisa memanfaatkan celah dalam aturan. Ngomel. Dengan pedang kedua, dia melenyapkan lawan yang berwujud dan terus berlari ke depan, menelan selusin jamu pada saat yang bersamaan. Mendengus. Ramuan di negeri para dewa kuno memiliki kualitas terbaik. Setelah selusin jamu, meridiannya hampir pecah, tapi inilah perasaan yang dia inginkan. Semua kekuatan untuk mengendalikan ramuan diarahkan ke 6 pembuluh darah gelap, dan dia berlari menuju ramuan ilahi dengan seluruh kekuatannya. 6 jamu ilahi 9 putaran itu seperti perahu kecil, terus-menerus bergoyang tertiup angin dan ombak. Kelihatannya sangat berbahaya, tetapi seolah-olah terbuat dari besi, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Sebaliknya, meridian semakin diperkuat, dan dorongan untuk menerobos alam kehampaan spiritual menjadi semakin kuat. Menekan keinginan untuk menerobos, dia terus berlari ke depan tanpa menyebabkan kerusakan pada jamu ajaib. Su Tianmu tidak berkecil hati, dan dia bahkan tidak peduli sama sekali. Jika jamu ajaib itu begitu mudah dicapai, akan ada jamu ajaib di mana-mana.
Segera, jumlah di telapak tangan terakumulasi menjadi 30, dan kualitas ramuan menjadi lebih baik, tetapi kekuatan lawan yang terkandung menjadi semakin kuat, dan sampai pada ramuan ajaib. Ngomel. Tidak peduli apa jamu ajaibnya, Sutianmu tetap membunuhnya dengan satu pedang. Ci. Setiap kali dia membunuh lawan konkret, kekuatannya terakumulasi ke atas, dan segera dia mencapai kekuatan jamu 9 transformasi ilahi. Pada saat ini, menjadi sedikit sulit bagi Sutianmu untuk membunuhnya. Ding. Puff. Setelah 5 atau 6 gerakan, Sutianmu membunuh lawan yang berwujud, mengambil ramuan itu dan menelannya dalam satu tegukan. Klik. Mendengar suara halus itu, Sutianmu merasa bersemangat dan matanya berbinar. Bahkan jika ramuan ilahi retak sedikit pun, itu adalah apa yang telah dia nantikan sejak lama. Teruslah menantang dan terobosan menuju obat mujarab akan segera tiba. Hal ini membuatnya sangat termotivasi sehingga dia tidak berhenti bahkan ketika melewati gua dan terus berjuang terus ke atas. Dia juga sangat menantikan apakah akan ada lawan nyata di level obat mujarab untuk merasakan seberapa kuat obat mujarab itu. Dentang. Akhirnya, setelah membunuh 45 lawan, Sutianmu berhasil dipukul mundur oleh lawannya. Itu obat mujarab. Kekuatan lawan yang diwujudkan telah ditingkatkan menjadi obat mujarab. Anda dapat merasakan kekuatan obat mujarab terlebih dahulu. Teknik pedang Guiyuan. Dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh dan langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ramuan itu benar-benar menghancurkan ramuan ilahi. Hal ini memaksa Sutianmu mengeluarkan kekuatan 6 pembuluh darah gelap. 6 jamu ajaib 9 putaran pasti dapat mempersempit jarak dengan obat mujarab. Bakar langit dan hancurkan dunia. Air lemah 3000. Sutra Dayan. Angin Jue. Qianmu King Jue. Dentang. Ke-6 pembuluh darah gelap keluar, akhirnya menutup celah dengan ramuan itu. Setelah beberapa gerakan, dia tidak lagi dirugikan. Formasi 5 elemen. Sutianmu selanjutnya menggunakan kekuatannya yang lebih kuat, dan susunan 5 elemen secara langsung menjatuhkan lawan yang hanya memiliki bentuk dasar manusia di sisi berlawanan. Meniup. Ledukan. Formasi 5 elemen lainnya meleduk, dan lawan yang terkandung di dalamnya hancur dalam ledukan. Ramuan emas yang bersinar muncul di hadapanku. Aku bergegas mengambilnya dan langsung menelannya. Ramuan ini pasti akan menyebabkan 6 ramuan ilahi semakin retak. Kaca-kaca. Melihat beberapa retakan pada 6 jamu ajaib, Sutianmu senang. Jamu terobosan ada tepat di depannya. Senior, aku seharusnya bisa menembus ramuan kali ini. Apakah kamu ingin melahap Raja Dewa lainnya? Ramuan itu ada tepat di depannya. Sutianmu tidak lagi merasa kasihan pada Raja Dewa dan bertanya kepada orang gile itu kepada Kaisar Abadi. Tak perlu. Tidak perlu menyia-nyiakan jiwa dewa. Itu yang terbaik. Mampu menyelamatkan jiwa penguasa ilahi membuat Sutianmu semakin termotivasi. Tidak peduli seberapa keras dan lelahnya dia, itu lebih baik daripada menyia-nyiakan jiwa penguasa ilahi. Dentang. Melanjutkan ke depan, saya segera bertemu dengan lawan berwujud tingkat ramuan lainnya. Untungnya, kekuatannya tidak banyak meningkat dibandingkan lawan sebelumnya. Saya akhirnya berhasil membunuhnya dengan seluruh kekuatan saya. Kaca-kaca. 6 jamu ilahi retak lagi. Mereka sudah diambang kehancuran dan akan segera hancur total. Kemajuannya sangat lancar. Sutianmu terus maju tanpa henti sedikit pun. Sebelum dia menyadarinya, dia telah membunuh 50 lawan yang berwujud dan sudah setengah jalan mendaki gunung, di mana dia sudah bisa melihat beberapa orang. Ding dang. Ledukan. Kedua orang yang bertarung di depan mendengar suara gemuruh dan terkejut. Mereka berbalik untuk melihat ke belakang dan melihat seorang pemuda biasa dengan luke menyerang ke arah mereka dengan pedang. Keduanya mengerutkan kening, mereka tampak akrab tetapi tidak mengenalinya. Hei! Bukankah itu siapa? Kenapa dia masuk? Keduanya berseru kaget saat memikirkan siapa Sutianmu. Mereka yang terakhir masuk. Mereka dengan jelas melihat bahwa Sutianmu tidak terpilih, jadi mengapa mereka tetap masuk? Bukankah tanah para dewa kuno ditutup? Bagaimana dia bisa masuk? Hei, rekan Tao. Mereka ingin bertanya pada Sutianmu apa yang sedang terjadi, tetapi lawan yang ada di depan mereka tidak mudah diajak bicara, jadi dia menyela mereka. Tak berdaya, mereka hanya bisa menghadapi lawan konkretnya terlebih dahulu.
Su Tianmu berhenti dan mengerutkan kening pada mereka berdua, menunjukkan bahwa jika lawannya tidak terbunuh, dia tidak akan bisa bertahan. Terlebih lagi, kekuatan kedua orang itu telah mencapai ranah Xuanzhen. Bahkan jika dia ingin naik dan membantu menghemat waktu, dia tidak bisa melakukannya. Dang dang dang. Setelah menonton setengah cangkir teh, pertarungan belum berakhir. Su Tianmu sedikit tidak sabar. Kalau tidak, beri dia lawan yang konkret. Sepertinya hanya membuang-buang waktu. Idenya menjadi kenyataan, kabut menyelimuti, dan lawan nyata datang untuk membunuhnya. Teknik pedang Guiyuan, bakar langit dan hancurkan dunia. Segera mobilisasi 6 pembuluh darah gelap. Setiap lawan berikutnya akan berada di atas obat mujarab, dan tidak ada relaksasi. Aduh, kenapa dia berada di alam inti emas? 5 elemen bersatu. Keduanya memandang Su Tianmu dan sedikit mengangkat alis. Benar saja, tidak ada orang yang berani datang ke tanah para dewa kuno untuk memanfaatkan kesempatan itu. Namun merasakan kultivasi Su Tianmu membuat mereka semakin terkejut, bahkan kaget. Berani masuk pada level inti emas, yang sama saja dengan mendekati kematian. Ding 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 dang. Melihat Su Tianmu bertarung dengan lawannya, mereka berdua menggelengkan kepala tanpa suara dan berhenti memperhatikan. Mereka tidak datang ke sini hanya karena gelombang terakhir masuk, tetapi mereka dihentikan di sini. Semakin tinggi mereka naik, semakin kuat lawan konkretnya. Mereka telah berjuang untuk sampai ke sini, dan jika mereka naik lebih jauh, mereka berharap untuk memilikinya. Tidak besar lagi. Mereka berdua seperti ini, Su Tianmu bahkan lebih seperti ini, dan akan lebih sulit untuk pergi daripada mereka. Tempat ini sangat tidak bersahabat bagi mereka yang memiliki kultivasi rendah. Jika Su Tianmu bisa mengalahkan lawan yang ada saat ini, lawan berikutnya mungkin tidak bisa mengalahkannya. GG. Setelah beberapa ronde pertarungan sengit, keduanya akhirnya menang tipis dan membunuh lawan wujudnya. Keduanya terengah-engah dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Su Tianmu telah selesai membunuh lawannya di beberapa titik dan menatap mereka dengan tenang. Sangat cepat. Mereka berdua tidak percaya bahwa mereka telah datang ke sini. Tidak ada keraguan tentang kekuatan lawan yang berwujud. Mereka berdua mencoba yang terbaik untuk membunuhnya sudah selangkah lebih maju dari mereka. Anak ini punya sesuatu. Tak satu pun dari mereka dapat membayangkan bagaimana Su Tianmu melakukannya, tetapi mereka tidak melihat pertempuran itu, jadi mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati, dan bergegas maju dengan ramuan di tangan. Mereka berdua telah mengkonsumsi terlalu banyak, dan mereka harus mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Gua adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Jika mereka tetap mengikuti jejak, lawan mereka akan terus bermunculan, dan mereka akan kelelahan sampai mati. Ada sebuah gua di depan. Melalui kabut, samar-samar mereka bisa melihat sebuah gua. Mereka berdua sangat gembira. Kali ini mereka beruntung dan bisa segera beristirahat. Setelah bergegas melewati kabut dan melihat gua, mata mereka berbinar. Su Tianmu berdiri di depan gua, ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak. Dia sudah sangat kehabisan tenaga. Memasuki gua tidak hanya dapat mengisi kembali konsumsinya, tetapi lingkungan budidaya di dalamnya juga sangat baik, yang akan sangat meningkatkan budidayanya. Mereka berdua duduk terkulai di dalam gua dan mengerutkan kening ketika mereka melihat Su Tianmu masuk. Seorang pria di alam inti emas sedang berlatih bersama mereka, yang membuat mereka secara naluriah menolak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak melakukannya. Mengusir Su Tianmu. Gua itu tidak kecil, dan tidak ada masalah dalam menampung 3 orang. Budidaya alam jindan tidak akan mempengaruhi mereka, jika tidak, mereka pasti akan mengusir Su Tianmu. Mengabaikan Su Tianmu, mereka berdua duduk bersila setelah beristirahat sejenak, memulihkan luka mereka. Setelah 1 hari pemulihan, mereka berdua mengeluarkan jamu jarahan kemarin dan menelannya, berusaha untuk menerobos dunia, jika tidak, mereka tidak akan memiliki peluang untuk naik. Begitu jamu diminum, mereka berdua melihat Su Tianmu bangkit dan pergi, dan terlihat terkejut. Apakah kamu pergi sekarang? Apakah kamu tidak mencoba menerobos dunia? Setelah akhirnya mendapat tempat istirahat, apakah kita benar-benar hanya akan mengembalikan konsumsi? Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Terlalu sulit baginya untuk menerobos. Ketika dia hampir pulih, dia secara alami naik untuk mencari peluang untuk menerobos. Keduanya saling memandang dengan bingung,
dan satu orang tidak bisa tidak mengingatkannya, kamu tidak bisa pergi terlalu jauh jika kamu naik seperti ini. Apa kamu tidak tahu kalau menerobos alam di sini bisa mengatur ulang kekuatan lawan? Jika Su Tianmu naik seperti ini tanpa menerobos, dia pasti tidak akan bisa melangkah terlalu jauh. Jika dia terjebak dalam posisi yang tidak bisa dilalui, itu akan sangat memalukan, dan kemungkinan kematiannya sangat tinggi. Aturannya di sini adalah Anda hanya bisa maju tetapi tidak mundur untuk menyelamatkan hidup Anda, berarti semua upaya sebelumnya sia-sia. Terima kasih atas pengingatnya. Su Tianmu mengucapkan terima kasih dan terus berjalan keluar gua. Bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang aturan jamu beton, tetapi dia tidak bisa menerobos sama sekali sekarang, dan pencapaian ramuan itu tidak sesuai dengan aturan jamu beton, kecuali dia menerobos kehampaan spiritual alam, lawan konkretnya akan diatur ulang, tetapi ramuannya belum tercapai, sangat mustahil baginya untuk menembus alam kehampaan spiritual. Orang yang keras kepala. Orang lain menggelengkan kepalanya, lihat, semua niat baikmu telah sia-sia. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Lagi pula dia sudah mengucapkan kata-katanya, dan apa hasilnya nanti bukan urusannya. Hei, kalau kita naik ke sana, bisakah kita bergabung untuk mengalahkan musuh? Sepertinya begitu. Di bawah lereng gunung, kamu bertarung sendirian, tapi saat kamu naik, kamu bisa bergabung untuk mengalahkan musuh. Jika aturan mengizinkan, kamu harus bergabung jika lawan terlalu kuat. Keduanya terus berlatih di dalam gua. Bahkan jika aturan mengizinkan mereka untuk bergabung untuk mengalahkan musuh, mereka masih bersiap untuk menerobos alam sebelum keluar di reset, akan lebih mudah untuk bergabung. Tidak jauh setelah berjalan keluar gua, dia bertemu lawan nyata dengan ekspresi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lawan sudah berada di level ramuan tingkat kelima. Dia memiliki formasi 5 elemen di tangannya, dan ketika lawannya tidak memiliki keterampilan tempur untuk digunakan, tidak sulit baginya untuk bertarung melintasi alam, tetapi ketika dia berada 5 alam kecil jauhnya, akan sangat sulit untuk menang. Kekuatan lawan konkretnya meningkat begitu cepat sehingga dia sudah merasakan banyak tekanan. Tapi tekanan adalah motivasi. Anda tidak bisa bertemu lawan setingkat ramuan di tempat lain, dan setiap pertempuran sangatlah berharga. Ding 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 dang. Ledukan. Setelah bertarung demi secangkir teh, dia mengalahkan lawannya dan mendapatkan ramuan emas lainnya. Melihat ramuan di tangannya, Su Tianmu menyeringai terengah-engah. Efek ramuan ini seharusnya lebih kuat. Kaca-kaca. Setelah meminum ramuan itu, 6 ramuan surgawi yang hancur akhirnya benar-benar hancur, menunggu untuk dihancurkan lebih lanjut. Segera. Ayo, ramuannya ada di depanmu. Mengambil napas dalam-dalam, dia terus bergerak maju sambil mengeluarkan berbagai jamu dan meminumnya, serta berbagai harta untuk terobosan Yuan dan, menggunakan semuanya sekaligus. Buat terobosan dalam sekali jalan. Kabut melonjak, dan saat Anda melihat lawan nyata muncul, Anda membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dang dang dang. Setiap serangan pedang menyebabkan kerusakan yang mengejutkan pada pecahan ramuan ilahi. Dengan berkah dari berbagai ramuan dan senjata sihir terobosan, pecahan dari 6 ramuan ilahi dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu datang. Ledukan. Bunih lawan yang berwujud di depannya, terus berlari ke depan, dan beri dia lawan lain, dan dia akan mendapatkan obat mujarab. Raih prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Segera keinginannya menjadi kenyataan, dan lawan lain yang berwujud muncul untuk membantunya berlatih dan membantunya menghancurkan pecahan ramuan ilahi. Rusiak, semuanya rusiak. Melihat ke-6 jamu ajaib itu dihancurkan menjadi bubuk, Su Tianmu sangat senang hingga dia hampir menjadi gile. Namun sebelum itu, Anda harus pergi ke tempat yang aman untuk berlatih. Ada sebuah gua di depan. Jika beruntung, Su Tianmu melihat gua samar-samar di depan, dan segera bergegas maju, menerobos kabut dan menyelam ke dalam gua. Tapi saat ini, sudah ada banyak orang di dalam gua, semuanya berperang satu sama lain. Masuknya Su Tianmu membuat mereka ketakutan, dan mereka hampir mengambil tindakan. Su Tianmu bergegas ke dalam gua dan tercengang saat melihat beberapa gelombang orang memandangnya. Bukankah mereka semua harus naik? Mengapa ada begitu banyak orang di dalam gua? Nak, dari mana kamu muncul tiba-tiba? Kamu berasal dari sekte mana? Kamu berasal dari keluarga mana?
Beberapa kelompok orang memandang Su Tianmu dengan ekspresi tidak ramah. Pertama, mereka tidak puas karena Su Tianmu terburu-buru masuk, dan kedua, mereka ingin melihat dari siapa Su Tianmu berasal dan bisa diikat sebagai pembantu. Su Tianmu melirik sekelompok orang ini, dan matanya dengan cepat tertuju pada satu orang. Ji Xiyun. Ji Xiyun adalah jenius tertinggi dari Sekte Qin Tian, dan tidak ada keraguan tentang kekuatan dan bakatnya. Dia cukup terkejut karena berada di tengah gunung alih-alih mencapai puncak gunung. Apakah kamu bisu? Katakan padaku, siapa kamu? Sudah ada ketegangan di dalam gua, dan kurangnya jawaban Su Tianmu melemahkan kesabarannya dan membuat mereka semakin gugup. Su Tianmu masih tidak berkata apa-apa. Berdasarkan perbedaan posisi orang-orang ini, terlihat ada 5 kelompok kecil yang berada dalam keadaan saling mengawasi dan menyeimbangkan sok, tapi dampak terbesar pada orang-orang ini saya khawatir itu merusak keseimbangan. Dalam hal ini, apa? Kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Cahaya dingin muncul di mata Su Tianmu, dan dia menghunus pedangnya. Ini secara langsung mengubah ekspresi semua orang di dalam gua. Apakah mereka tidak takut pada begitu banyak orang? Apakah ini hanya gertakan, atau apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan? Tapi tidak peduli apa itu, mereka semua ragu-ragu, dan tidak ada yang berani melakukan apapun pada Su Tianmu. Su Tianmu melirik mereka dan melihat tidak ada yang berani mengambil tindakan. Dia mendengus dingin dan menatap Ji Xiyun. Nona Ji, sudah lama tidak bertemu. Ji Xiyun memandang Su Tianmu dengan bingung, apakah kita saling kenal? Tapi dia segera menyadarinya. Terlepas dari apakah dia mengenalinya atau tidak, dia ingin memihak mereka terlebih dahulu. Dengan keberanian seperti itu, dia pasti akan sangat membantu mereka. Lama tidak bertemu. Dia menyapa sambil tersenyum dan melambai pada Su Tianmu. Melihat Su Tianmu berjalan ke arah Ji Xiyun, wajah keempat tim tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dengan bergabungnya Su Tianmu, kekuatan tim Ji Xiyun tiba-tiba melampaui mereka, dan tidak ada gunanya terus bertarung. Semuanya, apakah kalian masih ingin mendiskusikannya? Ji Xiyun menatap Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih, lalu dengan bangga memandang keempat tim dengan kepala terangkat tinggi. Sekarang sudah jelas siapa yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, apakah kalian masih mau untuk bersaing? Wajah keempat tim semuanya berubah jelek, diskusi yang sia-sia. Gunung dan sungai tidak akan berubah, jadi jangan berpuas diri terlalu dini. Jalan itu milikmu, tapi jangan berpikir itu adalah akhirnya. Bukannya tidak ada hal baik di tempat lain, ayo pergi. Keempat tim semuanya mengucapkan kata-kata kasar dan berbalik untuk pergi. Ji Xiyun dan yang lainnya memperhatikan mereka pergi dengan senyuman di wajah mereka, dan kemudian menoleh ke arah Su Tianmu dengan rasa terima kasih. Jika Su Tianmu tidak tiba-tiba menerobos, mereka pasti akan bertarung di gua ini. Rekan Tao, terima kasih atas bantuanmu. Ji Xiyun mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih, tetapi orang-orang itu tampak terkejut. Kenapa kamu seperti orang asing? Mudah dilakukan. Rekan Tao, bukankah kamu sudah meminta nasihat? Ji Xiyun memandang Su Tianmu dengan rasa ingin tahu. Saya Gu Hao. Su Tianmu dengan santai menamainya. Gu Hao. Ji Xiyun semakin bingung, dan beberapa orang di sekitarnya juga ikut bingung. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat kebingungan, Ji Xiyun dengan hangat mengundang Su Tianmu untuk bergabung dengan tim mereka. Saudara Gu, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tim kami dan maju bersama? Tempat kami berada di persimpangan jalan. Ada selusin jalan setapak. Kami berkeliling di sini beberapa kali sebelum menemukan beberapa informasi. Salah satu jalan setapak akan menghasilkan pasir abadi. Khawatir Su Tianmu akan menolak, Ji Xiyun segera menjelaskan keuntungan bergabung dengan mereka. Pasir kehidupan abadi. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit, ini benar-benar hal yang bagus. Dunia yang luas mengandung peluang yang tak terhitung jumlahnya dan telah melahirkan segala jenis spesies aneh. Salah satunya, tanaman spiritual yang disebut pohon abadi, telah banyak dicari oleh para pembudidaya yang tak ada habisnya sejak zaman kuno. Tidak ada alasan lain selain kata umur panjang. Segala sesuatu yang ada di pohon umur panjang dapat digunakan untuk memperpanjang umur. Bahkan pasir yang menutupinya diwarnai dengan aroma pohon umur panjang dan dapat digunakan sebagai bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan umur panjang. Su Tianmu langsung mengerti mengapa dia begitu tegang sekarang.
Di Tianjiang, terutama kekuatan besar ini, ada terlalu banyak orang kuat yang sekarat, dan mereka adalah dasar bagi kelangsungan hidup kekuatan besar, hal yang paling penting. Sebutir pasir abadi dapat memberikan harapan hidup kepada orang kuat yang sekarat dan membuat fondasi keluarga sekte lebih stabil demi kekuatan di belakang mereka dan para tetua di atas mereka. Bagaimana mungkin junior ini tidak bekerja keras? Namun, pasir abadi tidak berpengaruh pada Su Tianmu sekarang, tapi tidak perlu digunakan pada dirinya sendiri. Pasti akan sangat berguna di tempat lain. Kalaupun dijual, masih bisa dijual dengan harga setinggi langit. Oke. Dia segera mengangguk setuju. Senyuman muncul di wajah Ji Siyun, tapi beberapa orang di sekitarnya diam-diam tidak senang. Berapa mereka membayar untuk pasir kehidupan abadi, hanya untuk membiarkan orang asing memanfaatkannya? Tentu saja mereka tidak mau menyerah, tapi Ji Siyun tidak terlalu peduli. Tanpa partisipasi Su Tianmu, mereka akan mulai bertarung dengan orang-orang itu tentu saja. Setelah banyak membantu mereka, tentu saja mereka harus membalasnya. Saudaraku Gu, ayo. Ji Siyun membuka mulutnya untuk membicarakan pengaturan selanjutnya, tapi melihat ekspresi Su Tianmu berubah dan dia menjadi sangat tidak nyaman. Ada apa denganmu? Su Tianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera duduk untuk berlatih. Dorongan untuk membuat terobosan hampir tak terkendali. Jika dia tidak mencapai obat mujarab, dia akan menerobos ke alam spiritual, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Apalagi ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di badan, sangat parah dan tak tertahankan. Saya melihat ke dalam badan saya untuk menemukan sumber rasa sakit, tetapi saya melihat meridian di badan saya berbintik-bintik hitam, dan beberapa meridian bahkan mulai terkorosi. Keracunan. Kapan Anda diraciuni? Su Tianmu bahkan tidak dapat mengingat kapan dia diraciuni. Racun macam apa yang bisa membuatnya tidak sadar? Itu bukan racun. Mendengar kata-kata Kaisar Abadi yang gile, Su Tianmu tertegun dan bertanya, apa itu? 5 kemunduran surga dan manusia. Apakah 5 kemerosotan langit dan manusia? Anda cukup memahami bahwa hidup akan segera berakhir dan tidak dapat dibatalkan. Akhir kehidupan. Itu tidak bisa dibalik. Su Tianmu tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar 8 kata ini. Mengapa dia menderita dari 5 kemunduran surga dan manusia? Dia jelas masih memiliki banyak sisa hidup, tapi dia tidak bisa mencapai titik di mana hidupnya akan segera berakhir. Pencapaian ramuan ilahi adalah melawan kehendak surga. Anda dapat membagi guntur dan malapetaka, tetapi Anda tidak dapat menghancurkan jalan besar. Mencapai ramuan kesuksesan bertentangan dengan keinginan, dan sanksi dari surga akan membuatmu merosot. Apakah ini salah dewa lagi? Apakah Anda begitu meremehkan dia mendapatkan obat mujarab? Senior, adakah yang bisa kamu lakukan? Kita harus segera menghentikan 5 kemerosotan langit dan manusia, jika tidak semua yang telah kita lakukan akan sia-sia, dan kita bahkan mungkin menghilang. Memiliki solusi apa? Ramuan pencapaian yang palsu. Apa? Obat mujarab palsu. Su Tianmu tidak bisa menerimanya. Apa yang palsu itu palsu dan tidak bisa menjadi nyata. Dia mencoba yang terbaik dan menahan rasa sakit di alam Xuanzhen dengan badan Yuan dan mencapai obat mujarab yang sebenarnya. Sekarang kita hanya bisa mendapatkan ramuan palsu, bagaimana kita mau melakukannya? Ramuan palsu lebih baik daripada ramuan ajaib, dan lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Kata-kata Kaisar Abadi gile terdengar, dan tidak peduli betapa enggannya Su Tianmu, dia hanya bisa menerima nasibnya. Jika kita mati di sini, semuanya hanya omong kosong belaka. Di dalam pagoda, Kaisar Abadi yang gile melontarkan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Tidak perlu berkecil hati, kamu tidak lebih buruk dari orang lain. Su Tianmu tersenyum pahit. Jika dia tidak menelan jiwa Tianzun Senjun, dia masih tidak tahu seperti apa dunia luar nantinya. Eliksir tidak mudah untuk dicapai di dunia manapun, tetapi betapapun kecil kemungkinannya, di dunia, itu adalah angka astronomi berdasarkan populasi yang sangat besar. Jika dia tidak dapat mencapai ramuan itu, dia harus selangkah di belakang para jenius lainnya di dunia besar, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Harapan untuk menjadi Kaisar Abadi sangat kecil, dan jika gagal menjadi obat mujarab, harapannya akan menjadi lebih tipis. Hukum kenaikan, Tuan Houtu tidak memberitahumu. Kaisar Abadi gile mengira Su Tianmu telah melupakannya dengan tergesa-gesa, tetapi sepertinya dia tidak mengetahuinya sama sekali.
Hyukum naik. Apa? Su Tianmu bingung sejenak, dan dengan cepat menggali informasi tentang kenaikan Hyukum dari ingatan Lord Houtu. Jumlah informasi dalam ingatan Houtu Senjun sungguh terlalu banyak, dan mustahil ingatan yang telah dibawanya selama puluhan ribu tahun dapat dikonsumsi dalam waktu sesingkat itu. Sejauh ini, dia bahkan belum mencerna ingatan Raja Api. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mengeluarkan kekuatan jiwa yang besar untuk mencerna warisan ingatan Raja Api dan Houtu Senjun. Jadi begitu. Setelah membaca ingatan tentang kenaikan Hyukum, Su Tianmu dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Hyukum dunia ini dibatasi oleh jalan surga, dan tingkatannya tidak terlalu tinggi. Kekuatan Hyukum yang dipahami di dunia ini hanyalah sisa-sisa. Salah satu jalan besar harus diloloskan, dan jalan surga bahkan lebih kurang lagi. Mustahil untuk menembus batasan kekurangan surga. Namun, keterbatasan yang disebabkan oleh kurangnya Hyukum surgawi pasti akan berubah menjadi tekanan, yang mengakibatkan banyak akumulasi. Selama Anda tiba di dunia lain, Anda akan dapat menyelesaikan transformasi dengan landasan yang kokoh dan melambung di tempatnya. Artinya, selama Anda mendapatkan ramuan palsu di dunia ini, saat Anda mencapai dunia besar dan bersentuhan dengan Hyukum yang lebih kuat, Anda bisa berubah menjadi ramuan sejati. Dan ini juga alasan mengapa peninggalan kuno masih mencapai ramuan suci palsu meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun selain ramuan emas. Mereka bisa memiliki modal untuk bertahan hidup di dunia besar. Dalam hal ini, ramuan palsu itu seharusnya adalah ramuan palsu. Su Tianmu segera memutuskan untuk membuat ramuan palsu terlebih dahulu untuk mencegah 5 kemunduran surga dan manusia. Setelah bubuk ramuan ilahi ditempa lebih lanjut, bubuk itu mulai mengembun lagi. Bubuk jamu ajaib disatukan kembali sedikit demi sedikit, dan kualitasnya terus meningkat. Di dalam gua, Ji Xiyun dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan ekspresi berbeda, namun pada akhirnya mereka semua berubah menjadi jelek. Alam Tai Jindan, kamu hanya memiliki nada yang keras di tahap inti emas, beraninya dia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Tianmu hanya berada di alam inti emas, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Tianmu akan begitu berani dan berani menakut-nakuti begitu banyak orang di alam inti emas dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah. Untungnya, mereka semua ketakutan, jika salah satu dari mereka mengambil tindakan sembarangan, Su Tianmu akan mati tanpa ada kutu kupret yang tersisa. Kamu benar-benar tahu cara mengudara. Beberapa orang mendengus dingin, memandang Su Tianmu dengan tidak senang. Dia juga telah menipu mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan wilayah Jindan menyelinap ke dalam tim mereka. Kakak senior Ji, orang seperti itu tidak perlu bergabung dengan tim kita, kan? Saudari junior Ji, membiarkan dia berlatih di sini sudah merupakan kebaikan bagi kita. Berhentilah bersikap ragu-ragu. Beberapa orang memutuskan untuk meninggalkan Su Tianmu dan melupakan penipuan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah membawa kutu kupret ini bersama mereka. Ji Xiyun membuka mulutnya, tapi akhirnya terdiam. Jadi bagaimana jika dia menerobos? Itu hanya di alam kehampaan spiritual, dan dia masih menjadi hambatan bagi mereka. Terlebih lagi, kakak laki-lakinya sudah sangat tidak senang dengan Su Tianmu. Jika mereka menemui masalah, mereka pasti akan mengorbankan Su Tianmu untuk bendera. Apapun pertimbangannya, tidak mendatangkan Su Tianmu adalah pilihan terbaik. Tapi dia sedikit penasaran, bagaimana alam Jindan bisa sampai di sini. Ayo cepat pergi. Jika mereka melihat kita tidak keluar dalam waktu lama, mereka pasti akan mengira kita sudah menyerah. Ji Xiyun mengangguk dan meninggalkan gua bersama beberapa orang lainnya. Gu Hao, doakan dirimu baik-baik saja. Setelah mereka pergi, tidak akan ada orang yang menjaga Su Tianmu, jadi dia hanya bisa mencari berkah untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa hari, Su Tianmu memandangi Yuan Dan yang seputih salju namun bergelombang dengan 6 urat gelap dengan emosi campur aduk. Ini adalah ramuan palsu. Yuan Dan yang terkondensasi di bawah batasan surga sungguh tidak indah. Sama seperti sepotiong daging yang telah dijahit, bekas jahitan dan ketidakrataannya terlihat jelas. Tapi ini telah melampaui semua orang di dunia ini. Melihat semua meridian dalam badan telah kembali normal, masa hidup tidak berkurang banyak, dan masalah tersebut telah teratasi dengan memuaskan. Di mana orang-orangnya? Saya membuka mata dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Semua hilang.
Sepertinya dia sudah berlatih terlalu lama dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, atau dia tidak menyukai kultivasinya. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berjalan keluar gua. Pasir abadi sangat berharga. Dengan pasir abadi, dia dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dia lakukan sekarang. Ketika saya keluar dari gua, saya melihat beberapa persimpangan jalan, saya menangkap sedikit nafas Jisiyun di udara dan berangkat menuju jalan tengah. Bukankah maksud Anda ada lebih dari selusin jalur? Ataukah di balik pertigaan jalan atau pertigaan jalan? Xiao Xiao ragu-ragu sejenak dan kemudian melanjutkan. Kabut membubung, dan lawan nyata muncul. Ramuan transformasi ke-6. Kekuatan lawan beton kembali meningkat, namun bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat, tapi juga jumlahnya. Merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, Sutianmu menoleh ke belakang dan melihat lawan yang terwujud muncul, dengan kekuatan ramuan tingkat 6. Aturan memperbolehkan gabungan kekuatan untuk mengalahkan musuh, tapi jika tidak ada yang bergabung, itu menjadi upaya bersama antara lawan yang konkret. Menarik. Sutianmu merasakan banyak tekanan, tetapi yang membuatnya lebih bersemangat adalah meskipun ramuan semu berhasil, tujuannya adalah ramuan semu putaran ke-9. Dia menghunus pedangnya dan menyerang. Sekarang level kultivasinya dapat dianggap meningkat satu level. Bahkan jika dia bisa menghadapi dua lawan dengan ramuan level 6, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Dang dang dang, ledukan. Pertarungan ini lebih intens dari yang sebelumnya, dan tekanan yang dibawa oleh dua ramuan tingkat 6 melampaui ekspektasi. Namun, hal tersebut bukanlah masalah besar. GG. Setelah bertarung sengit selama 1/4 jam, dia berhasil membunuh dua lawan yang berwujud dan mendapatkan dua jamu yang lebih baik. Dia mengambil dua jamu di tangannya dan hendak meminumnya dengan antisipasi ketika dia melihat sesuatu mengambang di depannya. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari itu adalah butiran pasir putih. Itu, pasir kehidupan abadi. Sutianmu melihat butiran pasir putih dan tidak percaya. Dia sangat beruntung. Dia mendapat sebutir pasir umur panjang di pertempuran pertama. Keberuntungan ini sungguh sulit dipercaya. Menekan kegembiraannya, dia dengan cepat mengeluarkan botol giok kosong dan dengan hati-hati meletakkan butiran pasir umur panjang. Dia membuka tangannya dan melihat angka 56 di telapak tangannya. Apakah itu hadiah yang diberikan kepadanya karena dia cukup membunuh lawan yang berwujud dan keberuntungannya meningkat? Setelah menelan kedua jamu tersebut, dia terus bergegas ke atas. Sisa perjalanan sungguh mengasyikkan. Sebelum dia bergegas jauh, dia melihat lawan lain muncul. Sutianmu melihat sekeliling dengan hati-hati. Seperti yang dia duga, lawan nyata muncul di sebelah kiri, tapi tidak berhenti sampai di situ, ada juga lawan di sebelah kanan. Kali ini, 3 lawan datang secara langsung, 3 lawan dengan ramuan putaran ke-6. Tekanan di hati Sutianmu bahkan lebih besar, tapi selama itu bukan ramuan putaran ke-7, dia masih bisa mengatasinya. Kiang kiang kiang, pedang matahari ungu, pedang Netherworld, dan pedang Suan Merah terhunus pada saat yang sama. Sebelumnya, saya hanya menggunakan 1 pedang, tetapi sekarang saya harus menggunakan 3 pedang sekaligus untuk mengatasinya. Pergi, huhu. Pedang Netherworld dan pedang Suan Merah adalah yang pertama menyerang, dan kemudian pedang matahari ungu diayunkan untuk membunuh lawan di depan mereka. Dang dang dang. Ketiga lawan yang diwujudkan semuanya adalah lawan yang tangguh, dan Sutianmu membutuhkan 2/4 jam penuh untuk mengalahkan mereka kali ini. Bersandar pada pedang dan terengah-engah, dia melihat ramuan emas yang bersinar di depannya, matanya penuh harapan, bertanya-tanya seberapa besar panen kali ini. Dia mengangkat tangannya untuk menyedot ramuan itu, dan tentu saja dia melihat pasir putih yang paling ingin dia lihat. Jamu lain diperoleh, dan ramuan keabadian lainnya dapat dimurnikan. Sutianmu dengan senang hati memasukkan pasir umur panjang ke dalam botol giok dan menyedot 2 jamu lainnya. 2 lagi. Saya pikir saya beruntung jika saya memiliki sebutir pasir umur panjang, tetapi saya sangat beruntung mendapat 3 butir. Ada kemungkinan 100% jika orang lain mengetahuinya, mereka akan merasa iri. Melihat angka 59 di telapak tangannya, Sutianmu sangat percaya diri pada pertempuran yang akan datang. Tanpa menelan 3 jamu, lawan yang terwujud berikutnya masih dapat ditangani dengan tingkat kultivasi saat ini. Hemat waktu, bertarung sekali lagi, dan kemudian Anda dapat menemukan gua untuk berlatih dengan tenang. Ding 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 dang.
Sebelum pertarungan ketiga, dia mendengar deru sengit pertempuran di depan. Aura pertempuran sengit datang berputar-putar seperti gelombang, langsung memaksanya mundur beberapa langkah dan memperparah luka-lukanya. Jelas sekali, ada pertarungan alam Xuanzhen di depan, dan ada beberapa alam Xuanzhen. Setelah merenung sejenak, Su Tianmu mengeluarkan beberapa jamu penyembuh dan meminumnya. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di alam Xuanzhen untuk saat ini dan akan menunggu sampai pertempuran selesai. Ding-ding. Pertempuran itu tidak berlangsung selama yang diharapkan. Setelah menunggu sebatang dupa, pertempuran menjadi semakin tidak aktif, dan itu sudah akan segera berakhir. Pertempuran sudah berakhir. Merasakan aura familiar, Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit dan bergegas ke depan. Setelah menembus lapisan kabut, mereka melihat kekacauan di jalan setapak. Ji Xiyun dan yang lainnya jatuh ke tanah, semuanya terluka parah. Di depan mereka ada lawan yang rusiak dan berwujud, bentuk badannya masih sama 3 kali lipat dari orang normal. Berdasarkan tingkat keparahan cedera Ji Xiyun, mereka telah kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi selama lawan mereka yang berwujud tidak mati, mereka selalu bisa bertarung. Selama lawan mereka tidak mati atau pergi, itu tidak akan berhenti. Melihat lawan yang berwujud datang ke arah mereka, Ji Xiyun dan yang lainnya menunjukkan perjuangan dalam ekspresi menyakitkan mereka. Sekarang hanya ada 2 pilihan di hadapan mereka, mati atau melompat untuk mengakhiri pengalaman ini. Mereka tidak mau memilih salah satu hasil, mungkin ada pilihan ketiga. Ji Xiyun dan yang lainnya saling memandang dengan mata tajam dan memutuskan untuk mencoba yang terakhir. Saat lawan yang berwujud berada di depan mereka, mereka tiba-tiba melompat dan memberikan pukulan fatal. Dentang-dentang-dentang. Lawan yang berwujud masih kuat meskipun kekuatannya dipatahkan, dan dia tertegun menahan serangan gabungan beberapa orang. Mendengus. Ji Xiyun dan yang lainnya mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mereka mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi mereka masih belum bisa mengalahkan lawan yang mereka wujudkan. Hanya sedikit dekat. Akan menyenangkan jika memiliki 1 orang lagi. Aku tidak tahan lagi. Badanku tegang, dantianku hampir mengering, dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keputusasaan muncul di mata beberapa orang. Apakah ini benar-benar akan berakhir seperti ini? Saya sangat tidak mau. Teknik pedang Gu Yuan. Teriakan dingin mengusir keputusasaan mereka dan menaburkan fajar harapan. Itu dia. Dia datang. Melihat Su Tianmu, mata Ji Xiyun dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka meninggalkan Su Tianmu di dalam gua dan tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menyusulnya. Su Tianmu datang seperti penyelamat, hampir membuat mereka menangis. Dentang, ngomel. Sebuah pedang menghantam punggung lawan yang berwujud, menyebabkan teriakan yang paling ingin didengar Ji Xiyun dan yang lainnya. Berhasil menimbulkan kerusakan besar pada lawan yang wujud, dan Anda berhasil membunuhnya dengan serangan lain. Su Tianmu menemukan ini, dengan tegas mengeluarkan pedang Scarlet Swan, dan memukulnya dengan keras lagi. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Tidak mau. Berhenti. Hentikan. Melihat dia mengambil tindakan lagi, wajah Ji Xiyun dan yang lainnya berubah dengan liar, dan mereka berseru dan buru-buru menghentikannya. Puff. Ngomel. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan 2 pukulan pedang, lawan yang ada terbunuh di tempat. Bang bang bang. Ji Xiyun dan yang lainnya menyaksikan lawan mereka menghilang di depan mereka. Mereka menjadi putus asa lagi dan jatuh ke tanah tanpa daya. Su Tianmu jatuh ke tanah dan menyarungkan pedangnya. Melihat Ji Xiyun dan yang lainnya tampak tersesat, dia mengerutkan kening karena bingung. Mungkinkah Anda masih takut tidak akan ada imbalan setelah membunuh lawan yang berwujud? Apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda tiba-tiba marah, berlari ke arah Su Tianmu dengan ganias dan berteriak. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Su Tianmu menjadi tenang, memandang pria yang sangat marah hingga wajahnya memerah, dan berkata dengan dingin, aku menyelamatkanmu, dan kamu masih datang untuk menanyaiku. Apakah itu berarti dia tidak seharusnya menyelamatkanmu? Sikap Su Tianmu membuat pria itu semakin marah. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan, namun dia berani berbicara dengannya dengan percaya diri. Sungguh tidak masuk akal. Haruskah aku menyelamatkanmu? Apakah aku memohon padamu untuk menyelamatkanku? Apa kamu tuli? Apa kamu tidak mendengar kami menyuruh kami berhenti?
Su Tianmu menyeka air liur di wajahnya dan langsung melompat masuk. Bang! Pria itu diusir dan jatuh ke tanah, muenteh dareh. Jika kamu berpikir aku tidak seharusnya menyelamatkanmu, maka kamu bisa mati sekarang, kata Su Tianmu dingin, tanpa niat baik atau buruk. Beranikah kamu menendangnya? Aku akan membunuhmu. Pemuda itu memegangi perutnya, menatap Su Tianmu dengan mata terbelah, meraung dan langsung menghunus pedangnya. Menyelamatkan serigala bermata putih. Kiang, Su Tianmu tidak segan-segan menghunus pedangnya. Badanmu terluka parah. Saudara muda Tang, jangan impulsif. Lupakan saja, kakak muda Tang, tenanglah. Kakak senior Tang, tidak perlu. Ini lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. Jangan berada di level yang sama dengannya. Murid-murid Qin Tianzong bergegas meraih Tang Yuanming dan terus berusaha mencegahnya. Su Tianmu tertawa marah setelah mendengarkan bujukan mereka. Lupakan, apakah hubungan itu masih salahnya? Diam, kalian semua. Ji Xiyun memarahinya dengan wajah tegas. Dia berjalan ke arah Tang Yuanming dan melihat bahwa dia tampak galak dan marah dan menolak untuk menyerah. Retakan. Suara tamperan yang tajam membuat beberapa orang tercengang, dan bahkan membuat Tang Yuanming tercengang. Saudara muda Tang, apakah menurutmu kamu melakukan hal yang benar? Tang Yuanming memandang Ji Xiyun dengan mulut terbuka. Apakah menurutmu kamu benar? Ji Xiyun terus menegur saudara-saudaranya. Beberapa dari mereka bahkan lebih bingung daripada Tang Yuanming. Jangan lupa, tanpa Gu Hao, kita semua akan mati di sini. Teguran dingin Ji Xiyun, Tang Yuanming dan yang lainnya tidak setuju dengan itu, kematian. Terlalu berlebihan untuk dikatakan, mereka masih bisa melakukannya demi menyelamatkan nyawa mereka. Tanpa dia, apalagi mendapatkan apapun, kita pasti sudah tersingkir. Semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Bukan saja kamu tidak berterima kasih, tapi kamu juga membencinya dan menyalahkannya. Hati nuranimu telah dimakan guguik. Sekte itu melatihmu untuk tidak berterima kasih dan membalasmu. Sekte ini mengajari kita menjadi manusia, bukan mengajari kita menjadi binatang. Teguran Ji Xiyun yang berulang-ulang akhirnya membuat Tang Yuanming dan yang lainnya sadar dan mulai menyadari kesalahan mereka. Pada pukulan terakhir, mereka berharap Su Tianmu berhenti agar mendapatkan manfaat yang maksimal, namun berkurangnya manfaat lebih baik daripada tidak ada manfaat sama sekali, dan lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Kamu masih belum meminta maaf kepada kakak Gu. Tang Yuanming dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan ekspresi rumit, sebagian besar merasa malu. Mereka adalah murid Sekte Qin Tian, dan budidaya mereka berada di alam Xuanzhen. Dengan berbuat demikian, mereka merasa telah menginjak-injak harga diri mereka sendiri. Beberapa orang memandang Ji Xiyun, dengan kemarahan di mata mereka. Mereka tidak melanjutkannya. Masalah ini harus diselesaikan begitu saja. Mereka juga meminta mereka untuk meminta maaf. Apakah Gu Hao adalah kakak laki-laki Anda atau mereka? Jika Anda tidak bisa membedakan antara diri Anda dan orang lain, mengapa Anda gile? Melihat mereka tidak hanya tidak meminta maaf, tapi juga berani memelototinya, Ji Xiyun mengangkat alisnya dan menjadi marah. Apa yang masih kamu lakukan? Minta maaf. Atau aku akan membuatnya mengambil semuanya. Gu Hao telah membantu mereka 2 kali. Kali ini jelas-jelas salahmu. Dia tidak akan pernah setuju. Anda. Ekspresi Tang Yuanming dan yang lainnya berubah, dan mereka menatap Ji Xiyun dengan lebih marah, beraninya kamu. Siapa yang menyuruhmu bertindak geblek di depan bangsamu sendiri? Mereka tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Ji Xiyun, dan apa hubungannya dengan Gu Hao. Melihat mata Ji Xiyun yang penuh tekad dan memikirkan karakternya, aku tahu dia pasti bisa melakukan hal seperti itu, jadi aku tidak punya pilihan selain menundukkan kepalaku. Maaf. Melihat mereka menundukkan kepala dengan enggan, suara mereka setipis nyamuk, kemarahan Ji Xiyun tidak mereda sedikitpun. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa akan lebih baik jika Tang Yuanming dan yang lainnya meminta maaf, dan melanjutkannya lebih jauh hanya akan menyebabkan perselisihan. Maaf, Saudara Gu. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan meminta maaf kepada Su Tianmu. Dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya, mereka untuk sementara dibutakan oleh lemak babai dan melakukan hal-hal impulsif seperti itu. Mohon maafkan saya. Su Tianmu menatap Tang Yuanming dan yang lainnya dengan dingin. Dia tidak keberatan dengan Ji Xiyun dan ekspresinya melembut. Saudaraku Gu,
Ketika kamu sampai di sini, itu tergantung pada jumlah pembunihan. Semakin banyak orang, semakin tinggi keberuntungannya. Orang dengan keberuntungan lebih tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pasir abadi ketika mereka membunuh musuh. Kualitas ramuannya mungkin juga lebih baik. Ji Xiyun menjelaskan kepada Su Tianmu alasan kemarahan Tang Yuanming, berharap Su Tianmu bisa terus memahaminya. Ternyata itulah alasannya. Saya ingin tahu berapa banyak lawan yang telah mereka bunuh dan berapa banyak poin yang mereka miliki. Apakah ini memprovokasi mereka? Kemarahan Tang Yuanming dan yang lainnya langsung muncul, biarkan Anda menimba ilmu. Gu Hao, jangan katakan bahwa kami mengganggumu dalam segala aspek, buka saja matamu dan lihat. Tang Yuanming memiliki temperamen yang paling meleduk-leduk. Dia adalah orang pertama yang berdiri dan mengulurkan telapak tangannya ke Su Tianmu, menunjukkan titik-titik di telapak tangannya. 26. Melihat nomor ini, Su Tianmu hampir tertawa. Hanya dengan beberapa poin, bagaimana dia bisa begitu sombong padanya? Kenapa kamu tertawa? Melihat tawa Su Tianmu yang tertahan, wajah Tang Yuanming langsung berubah jelek. Mungkinkah poinmu lebih tinggi dariku? Dia tidak percaya bahwa poin yang dia peroleh dengan bekerja keras tidak akan sebanding dengan seseorang di alam inti emas. Lebih tinggi darimu. Apa katamu? Tang Yuanming bertanya, tidak mempercayai apa yang dikatakan Su Tianmu. Wajah orang-orang di belakangnya berubah muram. Apakah mereka mencoba mempermainkan mereka lagi? Apakah mereka akan tertipu oleh Anda seperti terakhir kali? Kalau begitu lihat poinku. Apakah poinnya lebih tinggi dari poinmu? Tanpa memverifikasi maksud Su Tianmu, orang lain berdiri dan berteriak bahwa dia akan menamparkan wajah Su Tianmu. 29 poin, itu cukup. Tidak buruk, tapi sedikit lebih buruk. Mendengarkan nada tenang Su Tianmu, wajah tiga orang yang tersisa menunjukkan kemarahan, dan mereka masih berpura-pura. Lalu mereka akan melihat berapa lama Anda bisa berpura-pura. Kalau begitu, apakah aku layak menjadi lebih tinggi darimu? Seorang pemuda berbadan sedang berdiri, mengulurkan telapak tangannya, dan angka 32 muncul di depan mata semua orang. Itu masih belum cukup. Su Tianmu meletakkan tangannya di belakang punggung, nadanya masih tenang. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Melihat Su Tianmu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Tang Yuanming dan 5 orang lainnya sangat marah hingga gigi mereka gatal. Pemuda lain berdiri, tapi ditarik ke bawah oleh pemuda terakhir. Apakah saya memenuhi syarat? Pemuda ini adalah yang paling tenang di antara mereka, dan momentumnya selalu luar biasa. 41. Apakah kamu melihatnya? Kakak senior Cui adalah yang terkuat di antara kita, sekarang apakah kamu menerimanya atau tidak? Jika itu kakak senior Cui, kualitas ramuannya kemungkinan besar akan berlipat ganda, dan kemungkinan munculnya pasir kehidupan abadi setidaknya 50% lebih tinggi dari milikmu. Apa yang mereka katakan itu benar, tetapi hanya jika poin Su Tianmu benar-benar tidak setinggi poin Cui Haoxuan. Tidak buruk. Kembali. Menarik kembali kata-kata tersebut juga dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap mengakui kesalahan Anda. Tang Yuanming dan 5 orang lainnya sangat marah. Mereka memiliki 41 poin. Pada posisi ini, tidak banyak dari mereka yang bisa mendapatkan poin lebih tinggi dari Cui Haoxuan. Kepura-puraan harus ada batasnya. Jika bisa, tunjukkan pada kami poinmu. Jika kamu terus berpura-pura, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Mengemas. Apakah dia perlu berpakaian? Su Tianmu tidak terburu-buru untuk menunjukkan maksudnya, tetapi melihat jamu yang mengambang di sana. Jika poin saya lebih tinggi dari poin Anda, maka 30% barang di sini adalah milik saya. 30%. Ini jelas merupakan masalah besar bagi para singa. Mereka bekerja keras dan bekerja keras untuk mendapatkan semua orang sedikit lebih dari 10%. Bersambung.